Sebelum kita mulai, saya minta saran tentang pembukaan acara ini. Apakah pakai kata sambutan dari ketua komisioner atau langsung saja ketua panitia menyampaikannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bagian Gubernur Pak Profesor Ati, yang saya hormati senior Pak Jafri Nur, kemudian ya rekan-rekan lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Jadi pada hari ini, pada tanggal 19 Mei 2021, berdasarkan rapat via Zoom pada tanggal 6 Mei, kami bersama Saudara Andes telah dipercaya untuk menjadi panitia dari penyelenggara rapat anggota Komisariat Persepsi Sumatera. Kemudian juga acara atau agenda yang keduanya akan membahas masukan-masukan yang akan kita sampaikan dalam forum Munas Persepsi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, pada siang menjelang sore ini, tentu sesuai dengan mandat yang diberikan kepada kami akan mencoba memandu, kemudian juga memimpin pertemuan ini sehingga kedua agenda tersebut bisa kita laksanakan, kemudian juga bisa kita hasilkan pada sore hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami dari panitia telah menyiapkan rancangan yang pertama mengenai agenda pertemuan. Jadi seperti sudah di-share ya di grup PNBP bahwa pertemuan kita pada sore hari ini atau siang hari ini, yang pertama kita telah melakukan registrasi peserta, kemudian juga telah melaksanakan acara makan siang bersama, kemudian kita akan lanjut dengan rapat anggota Komisariat Daerah Persepsi Sumatera Barat. Jadi di sini ada dua agenda yang akan kita laksanakan. Pertama pemilihan ketua, yang kedua perumusan program kerja, dan juga masukan-masukan yang akan kita sampaikan kepada pengurus pusat persepsi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan silaturahmi, kemudian juga penutup. Dan tentu acara ini juga kita kaitkan dengan acara halal bihalal, pertemuan kita terutama dosen yang ada di BNPB, bahwa ini merupakan pertemuan pertama kita semenjak Idul Fitri. Dan kami atas nama panitia tentu menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama maaf ya. Ya. Kemudian kami minta persetujuan dari floor ini dulu. Pertama, kita dari panitia sudah menyiapkan rancangan tata tertib. Ini kan ya kalau biasanya rapat-rapat anggota atau katakanlah musda ataupun apapun bentuknya, tentu ada aturan-aturan yang akan kita siapkan. Karena kalau umpamanya nanti terjadi clash atau umpamanya tidak sesuai dengan aturan, nanti tentu kita akan kembali kepada aturan-aturan yang ada. Tapi kalau tidak, nanti bisa dengan musyawarah saja. Jadi oleh sebab itu kami sudah menyiapkan kedua. Jadi pertama kita akan bicarakan dulu
agenda pertama atau kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu dulu. Apakah ini ada dua agenda kita? Apakah agenda yang pertama kita bahas dulu? Kalau agenda yang pertama adalah pemilihan ketua komisariat persepsi Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kedua rancangan kerja ya atau masukan-masukan yang akan kita sampaikan kepada pengurus pusat. Jadi kami minta persetujuan daripada Flo dulu tentang agenda kita ini, apakah agenda pertama yang akan kita laksanakan atau agenda yang kedua. Yang kedua tadi apa Pak? Kedua? Baguslah yang pertama dulu. Yang kedua perumusan program kerja dan juga masukan-masukan. Program kerja pengurus maksudnya. Ya. Program kerja pengurus sebaiknya kan setelah pengurus terbentuk nanti pengurus yang membuat program. Ya. Nah, tapi kalau masukan Munas itu kan ide-ide umum yang kita sampaikan kemarin. Ya. Jadi sudah pasti ini kalau capeknya kok. Jadi memang karena ada permintaan dari pengurus pusat ya bahwa kita di masing-masing daerah diminta untuk memberikan masukan-masukan di dalam penyelenggaraan Munas yang akan datang. Nah, tentu yang pertama kita akan ya membahas atau merumuskan atau menggali masukan-masukan yang akan kita sampaikan kepada pengurus pusat. Pengurus lah kita pilih dulu Pak Ketua. Kita pilih pengurus dulu. Kalau pajak kita pilih pengurus dulu. Pasti masih ada masukan. Silakan pasti. Jadi kita ada dua. Pengurus. Oh ya. Silakan pasti. Jadi nanti kita minta apa lagi. Nah, mungkin kita mengikut aja itu dengan apa rundown yang sudah direncanakan si panitia tadi. Pertama pengurus dulu, selanjutnya nanti masukan itu kita bahas masukan kan. Ya. Nah, setelah pengurus intinya, artinya kan pengurus intinya yang kita pilih ini sekarang. Iya. Ya. Nah, kan Ketua aja deh dia lah. iya. Mohon bicara sebentar Pak. Bukan. Saya membaca anggaran dasar rumah tangga ini kan berdasarkan kami buat berdasarkan ADRT yang kami baca. Di ADRT itu disampaikan bahwasanya rapat anggota mesra daerah ini tugasnya dua, pertama memilih ketua. Katanya itu hanya ketua Pak, kalau kata anggaran dasar rumah tangga. Kemudian yang kedua merumuskan program kerja. Itu pesan anggaran dasar rumah tangga. Tapi saya pikir kalau misalkan kita mau sedikit melakukan perbaikan, saya pikir bisa. Itu saja. Jadi ini ada juga masukan-masukan dari tapi Datuk tadi yang mencet jangan mencet Datuk. Hah? Tapi yang dibaca Anies tadi musyawarah memang itu hanya maksudnya menyusun program tadi itu bukan sekaligus memilih pengurus, bukan begitu tuh. Nanti ada lagi musyawarah kita untuk menyusun program setelah pengurus kan lengkap, setelah pengurusnya ada kan gitu. Pak Pralu dia ketua C saat ini loh. Ya. Ya. Untuk milih ketua. Itu dia pengurus baru yang mengundang awak lebih. Ya, masukan ke Munas mungkin. Berarti sepakat dulu Pak. Jadi silakan Bapak dan Ibu. Kalau pajak minta dipilih dulu ketua komisariat. Kalau pasti Ya, sama lah. sama. Andri sama. Dari Ibu Pak Jin sama. Kan kalau lampu ketua. Iya. Anggota Sama lagi. Ini ketua lu. Jadi ketua lo. Paham? Apa ini? Apa ya? Becek. Dua semua saudanya rapi juga. Setuju ya. Setuju pilih ketua dulu. Jadi agenda kita yang pertama adalah memilih ketua komisariat daerah ya. Provinsi Sumatera Barat, persepsi Provinsi Sumatera Barat. Nah, lalu ada dua ini, apakah kita musyawarah saja atau melalui voting, gitu kan?
musyawarah. Kalau nggak bisa musyawarah baru di Ya. Kedua-dua demokrasi namanya. demokrasi. Suara Musyawarah dulu itu nggak kan kadang-kadang calon tak apa sendiri. Kan ada calon kan ada dua pada musyawarah ada tunjuk itu. Ya. Jadi Angku pesimis itu yang bodoh. Nggak, dia juga lah. Kalau nggak ada calon Pak Surang kan tak ada Kalau musyawarah. ada calon awak Yang mencalonkan. tinggal di bawah. Bapak ya. Nggak ada calon awak mencalonkan. Ya. Jadi kalau umpamanya musyawarah, siapa yang dikatakan musyawarah itu? Siapa bersedia? Itu harus- Ada yang usulnya ke kawan. Ayo, Ayo silakan. Iya, bersedia Kita- atau diusulan. kita- Ada kalau bersedia musyawarah. atau diusulkan. Kalau enggak, wajib mandat saya lain. Ya. Itu lah. Yang Silakan. bersedia di antara Kalau Kalau keluar bisa- apa? Nah itu Kalau hadir, ada, itu nanti kumpulan desa hadir status itu des. Bapak kecewa sama ya Pak. Artinya bajir di rumah. Ayo, ya Pak. Boleh. Silakan. Nah, kedengaran semuanya. Bapak pimpinan sidang, untuk ketua bagian gubernur dan Bapak Ibu semua kawan-kawan, selamat Idul Fitri, maaf lahir batin. Karena ini persepsi adalah organisasi kita bersama dan akan menuju kepada Final ya Pak, surat. saya rasa sesuai dengan apa yang kita bicarakan kemarin, kita berikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk inisiatif Komnas Sumatera Barat. Iya betul Pak. Ya, kita yang sudah sendiri memberikan bimbingan bukan melepaskan. Ya. Jadi kepada yang muda kita harapkan bisa berkiprah. Kalau tidak kita akan ada degradasi. Jadi saya menyarankan kepada kita semua agar Recording in progress. ketika Baik, terima kasih Om. Jadi Pak Jin menyarankan kepada kita semua untuk memimpin persepsi Komisi Daerah Sumatera Barat ini yang muda. Yang muda. Aku ukurannya memang kalau barang itu muda. Kalau di PBB 70 mendoy baru. Kalau Undang-undang baru 30 apa? kalau PBB ya 62 sampai 75 tahun muda. awak salah. Itu ukuran awak salah. Ukuran muda yang waktu orang. Amerika kan 72 betul. Amo usul je ketua. Tapi yang pedusi lo kita oke. Itulah menjurus tuh, berarti kan berarti nah ikut kan lah kedua lah. Alamat bodoh yang siga itu ya. Dia sebelah sini nanti. Berarti surat. Lah kriteria cuma bagaimana? Banyak kriteria muda, wanita. Selama jurus lah fokus itu kan. Jadi Pak Eko yang sudah wanita. Siapa yang merasa wanita tunjuk tangan. Wanita waktu muda, saya kan tahu wanita waktu muda, itu syarat sudah. Izin ada kabar. Ada nggak aturan di anggaran dasar itu terkait dengan prasyarat untuk jadi ketuanya Pandes? Sejauh yang saya baca nggak ada. Wah, Karena awak dari kriteria. Ya nanti fakta persepsi. Karena awak sebenarnya. Ya syaratnya diwakili. Jadi syaratnya betul ya maaf. Tapi pernah menjabat Kecepakan syaratnya harus laki-laki loh. setuju dengan pendapat Pak Edwin. Salam. Kalau itu isi orangnya. Masih ada orang nggak? Setuju dengan pendapat Pak Edwin. Setuju pada Pak Edwin. Tapi kalau Ada di sekolah ya? Pak. Pemimpin nggak boleh wanita. Kalau pemimpin itu raja laki-laki. Kalau bicara wanita pemimpin itu lagi ya. Tidak kalau untuk ngasih profesi kok. Nggak pakai. Tidak bahas. Nggak pakai. Pemimpin negara. Perdana Menteri sih Pak Berarti itu jangan ibadah Pak. Kalau untuk ngisi profesi. Nggak pakai. Ini supaya capek tunjuk tangan saya sianan. Sampai turun wanita apa lah, dia turun wanita apa? Itulah. Kalau ayat Bajin dulu, bajin. Ya. Apa? Iya. Bajin dulu aja usulannya. Silakan. Wanita. Aku mengusulkan yang muda
Rahmiwati. Lama. Lah. Kita sepuluh, Pak. Itu ada. Nah, jadi Sekolah Pak betul ya. Jadi Pak Jim mengusulkan Ibu Rahmiwati. Silakan kalau ada pasti. saya lah cek kajian dulu ikut salam, Bu. Lah, Bu. Panto. Ambo setuju kalau yang muda, yang wanita. Dan setuju pula Rahmiwati. Aja tak kerja. Kalau setuju atau langsung Alah. Salah saya cepetnya aja. Jadi kalau setuju sedol boleh ketok kerja nah. Bisa. Pada siang kau biarin tanggal gininya, Pak. Itu aja gitu. Gitu. Jadi berdasarkan kesepakatan kita semua bahwa yang akan menjadi pimpinan atau Komisariat Daerah Persepsi Sumatera Barat ya, kita tetapkan Saudara Insinyur Rahmiwati SPT MSI. Muda ya. Jadi kita tetapkan ya Ibu Rahmi. Malah saya. Sambutan ketua terpilih. Jadi kita buat jadi lagi kita ada pilih apa loh. Pada satu mensejahterakan anggota. Nih, mensejahterakan anggota. Lah tahu ya juga Pak Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya ya mudah-mudahan ya kalau semuanya lancar, insya Allah saya akan berusaha untuk bisa cepat untuk lulus. Namun ya karena tadi sudah ketok palu, tentunya saya tidak bisa berargumen lagi untuk menolak ya. Maka amanah ini insya Allah akan saya terima dengan baik. Tentunya untuk kelancaran dari aktivitas ataupun kegiatan dari organisasi profesi kita ini nantinya, saya mohon dari Bapak Ibu kerjasamanya, dukungannya agar semua yang kita rencanakan, yang kita rumuskan, baik itu di aktivitas kita di Komda Sumbar maupun untuk kontribusi kita ke nasional itu bisa berjalan dengan baik. Saya mohon dukungannya dan juga arahan, karena memang ini terus terang baru pertama kali mungkin kalau keanggotaan profesi sudah pernah, tapi itu jadi pengurus belum pernah. Jadi mungkin mohon untuk bimbingannya pada bapak-bapak semuanya, dan juga ibu-ibu mohon kerjasama dan dukungannya. Ini kelas dituang. Karena memang kegiatan kita ini kan bukan kegiatan yang sedentil, tapi ini adalah istilahnya kita untuk bagaimana kita mengembangkan akademis kita nantinya. Jadi tentunya nanti kegiatan kita itu akan pertama kita kembali dulu kepada kegiatan nasional nanti ya, karena kita lihat dulu bagaimana rancangan kegiatan atau program kerja di nasional. Kemudian yang di kita pertama karena kemarin belum semuanya teridentifikasi keanggotaan, ini sebelum itu mungkin yang perlu kita benahi dulu keanggotaan profesi kita ini. Selanjutnya mungkin untuk kegiatan akademisi, insya Allah ya kita akan coba nanti untuk melaksanakan seminar. Walaupun waktu awal pelantikan dulu kita sudah ada melaksanakan seminar kalau salah tahun 2016 ya. Dan itu juga sudah menghasilkan prosedur, dan itu kedepannya kita usahakan nanti ada usahakan kegiatan seminar yang ilmiah yang akan kita rencanakan.
Para prinsipnya saya mohon dukungannya, arahan dan bimbingannya dari Bapak Ibu semua. Itu saja dari saya mungkin pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah janggal saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap loh pada Risma hari ini, Le. Iya. Kamu membayar Desir Nasari tentang. Pak Jim nanya sudah boleh dilewatkan di WA grup persepsi nasional. Terus saya bilang udah kan udah ketok palu. Udah tertib. Betul ada dari Indah. Di foto sekali. Foto orang gitu. Perkenalkan dengan fotonya Puan Maharani PNBP. Dengan foto. Risma. Jadi agenda pertama sudah selesai. Kita masuk kepada agenda kedua, yaitu perumusan program kerja atau memberikan masukan-masukan kepada pengurus pusat, persepsi pusat. Jadi itu Siko resa, pakai kursi lah. Kursi kosong. Kalau anggota DPR tak boleh pakai kursi yang Jadi kita masuk kepada agenda yang kedua, yaitu merumuskan masukan-masukan yang akan kita sampaikan kepada pengurus pusat dalam pelaksanaan UNAS ya, yang masih belum tentu ini kapannya, tapi kita minta berikan masukan dalam pelaksanaan UNAS nanti. Untuk itu, atau kita minta kepada ketua terpilih untuk memimpin pertemuan ini. baca yang panitia dulu. Panitia. Jadi kalau panitia, silakan. Saya dulu Bang. Pak Jab atau Pak Asti, silakan. Atau Pak Fuad, atau Pak Am. Saya lagi silakan. Satu hal saya mau sampaikan Pak Bebe. Pertama, kalau melihat ke AFD-nya, persepsi ini kedudukan pusatnya di Yogyakarta ya Pak Bebe. Jogja. Jadi sebagai organisasi nasional yang lazim kan kedudukan yang nasional itu di ibu kota negara, supaya hubungan dengan berbagai instansi, lembaga kan lebih mudah. Tapi mungkin ada historinya juga kenapa di Jogja ini kan ini nih. Kalau kita baca kan sepertinya persepsi ini diakui didirikan oleh Universitas Gadjah Mada, didirikan oleh Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Nah, usul kita nanti di Munas itu kalau begitu juga bunyinya, barangkali kan rasa memiliki secara nasional organisasi ini kan kurang. Nah, kenapa tidak dirubah di AFD-nya nanti organisasi ini berkedudukan di pusatnya itu di ibu kota negara atau tidak spesifik Jogja lah gitu. Ya. Nah, itu yang ingin saya inginkan. Kedua ada pasti. Nah, itu dulu mungkin ke kawan yang lain. Jadi yang pertama yang disampaikan oleh Profesor Asti Ustaz, pertama mengenai kedudukan ini, persepsi secara nasional ini, kita minta berada di ibu kota negara. Ya. Jadi ini masukan yang pertama. Silakan, ada baca itu lama Pak. Banyak tahu tentang masalahnya. Silakan baca. Kebetulan memang kebetulan terpilih Pak Ketua itu Pak Budi. Kebetulan Pak UGM sehingga itu pasti tempat kerujukannya di Jogja. Sudah barang tentu kita bisa aja mengusulkan ya, kalau memang apalagi kalau ketua terpilih bukan dari UGM ya,
Mungkin apakah itu di Jakarta atau di tempat yang bersangkutan ya, karena dulu itu kan hanya praktisnya, pelantikannya kan di tempat kita. Jadi persepsi itu bersamaan dengan Munas PPTPI kan di Mumi Minang, dulu kita penelitian sama-sama itu 2016, April 2016 itu dibentuk di Padang. Jadi 16 April kalau tidak salah ya, kita bersamaan juga itu dengan persepsi Sumbar itu. Jadi saya kira boleh saja nanti kita usulkan di ibu kota, atau mungkin ini praktisnya aja karena juga susah ketuanya itu ke Jakarta, jadi mungkin nanti di mana ketua bisa juga, di mana ketua berdomisili bisa juga di situ. Cuma sekarang ini juga berdasarkan rapat yang kemarin ini, host untuk Munas itu kembali dipercayakan kepada Jogja. Jadi besok ini lokasi bisa yang offline, ada yang online Pak Budi. Itu tuan rumahnya itu hasil rapat kemarin itu kembali ditunjuk Jogja untuk tuan rumah Munas. Jogja, tuan rumah Munas 2021 ini. Mungkin itu sebagai tambahan. Yang kedua mungkin usulan kita, karena ini udah terhenti dulu, udah rutin ya, sudah seminar 2016 di kita, 2017 di Bali, 2018 di Manado, 2019 di Jambi itu tidak terjadi, dipindahkan ke Jogja juga tidak terjadi. Jadi akhirnya molor lah ya, termasuk TP Persepsi sendiri. Jadi mungkin kita usulkan, walaupun pandemi, mungkin seminar bisa tetap program ini diadakan setiap tahun Pak BD, tapi melalui webinar. Jadi tidak harusnya ditunda ya. Jadi kalau dulu memang offline, mungkin kita usulkan walaupun ini masih pandemi, tetap aja bisa jalan dengan online ya, atau secara virtual. Mungkin itu kita usulkan. Di caranya aja kita rubah. Kemarin ini kita akan tergagap-gagap ya menghadapi pandemi ini, akibatnya banyak yang tertunda. Jadi mungkin untuk ke depan kita usulkan Pak WB tetap aja, cuma caranya aja lagi. Pada satu sisi kalau menurut orang kan justru ada positifnya juga pandemi ini. Tidak banyak uang kita keluar pergi ke seperti ke ini ya. Kadang-kadang kita kesulitan dana. Kemarin itu ada pasdi waktu kita ke Bali ya. Malah bisa ditambah lo sehari 2 hari pasti ya. Jadi ada per 2 dewa. Jadi diusulkanlah membalu webinar. Tetap aja dilakukan program-program ini, tapi sesuaikan dengan cara-cara webinar itu Pak. Mungkin itu tambahan usulan dari saya Pak Ibe. Ya. Pertama selamat hari raya menjelang Idul Fitri. Yang kedua mohon maaf terlambat datang tadi. Pak pimpinan, apakah untuk kita di Sumatera Barat bisa juga memberikan kontribusi semua pemikiran? Kan tadi kan untuk nasional berbeda. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan beberapa hal tentang keadaan di Sumatera Barat gitu. Sehingga bagian dari fondasi untuk menjadi kebijakan nasional. Pertama misalnya kan berapa usaha peternakan Sumatera Barat itu sudah sampai learning to be efisien, artinya ada berapa usaha produk peternakan yang sudah dapat asuh aman sehat itu halal ya. Jadi artinya mereka akan pengakuan BPOM, artinya secara SOP standar operating procedure-nya sudah diakui oleh negara. Nah pada tahap itu tentu perlu kompetensi atau cara pandang yang lebih optimal gitu. Nah mungkin ini satu bagian lahan yang perlu dipersepsi bisa berkontribusi di situ. Misalnya kan produk susu sapi di Karangja, produk susu kambing di Bukit Tinggi, dan beberapa produk lain yang sedang proses ini, misalnya di Solo Selatan, di Bukit Tinggi, tempat Lasipam, ada beberapa produk-produk yang sudah dalam proses untuk aman sehat betul dan halalnya. Nah mungkin itu bisa menjadi bahagian dari kepedulian persepsi gitu kan.
Itu contoh saja, dan itu satu. Yang kedua, di program nasional pun dan Sumatera Barat di situ ada namanya korporasi. Jadi pendekatan pengembangan usaha-usaha yang berbentuk korporasi yang relatif lebih baru atau semacam inovasi dalam pengembangan usaha-usaha peternakan. Yang korporasi itu kan artinya ada kerjasama yang lebih berbau bisnis di dalam usaha-usaha peternakan dan produk-produk peternakan, baik adalah produksi atau pengolahannya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, lingkungan strategisnya kan kebetulan sekarang pimpinan daerah itu kan ada alumni peternakannya. Nah itu kan membuat bobot advokasi atau kebijakan peternakan atau lebih kuat. Nah tentu itu meminta persepsi yang lebih kuat juga gitu. Nah pertanyaan sekarang untuk kita tanya dengan Ibu Ketua terpilih, tim seperti apa? Nanti usulan Bu Anu usul dibawa ke Munas nanti nasional. Belum daerah, kita belum bicara daerah. Iya, tadi kan saya garis bawahi ke Pak BB, ini ke daerah, ke nasional udah, nah boleh tanya ke daerah, ya saya usulnya ke daerah itu saja. Jadi karena kebijakan apa? Karena bobot orang yang ada di pimpinan daerah sekarang itu ada apa namanya, ada alumni peternakannya, dan juga berbau sosial ekonomi orang bisnis juga. Nah mungkin itu bisa kita respon dengan sesuatu yang agak berbau lokal juga. Nah, pertanyaan dari ke Bu Ami sebagai ketua terpilih, orang seperti apa yang bisa membackup Bu Ami sebagai pimpinan persepsi daerah? Terakhir itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan program kerja, kita akan backup. Di sini ada Pak Asli, ada Pak Kohan, ada Pak Gerino, ada Pak Edwin, ada Om, akan full 24 ribu. Jadi saran yang pertama, program kerja yang akan dibuat namakan. Jadi ada gradasi dari program kerja tentang persepsi. Bukan berarti kita tidak bisa berkreasi. Apa yang disampaikan oleh Mas Di, kita berorientasi nasional atau regional. Ada satu lagi Pak, kita katakan mungkin lupa tadi ya, bahwa secara nasional sekarang kita sedang menyusun. Kemudian untuk organisasi profesi yang kita di Polda Sumbar ini kan baru ketua kan. Nah untuk mungkin saya sendiri yang untuk ini, walaupun memang di ADRT kan itu hanya ketua yang dipilih, tentunya perlu juga sekretaris, bendahara untuk penunjang dari kegiatan kita nantinya. Jadi saya minta juga gimana sebaiknya untuk sebagai pengurus dari Polda Sumbar ini, saya minta juga pendapat dari Bapak Ibu bagaimana sebaiknya. Nah, kalau bisa juga kita tentukan lah gitu. Jadi tidak hanya dari saya. Itu saja mungkin Pak Bedi. Mungkin salah satu alternatif, karena di AD itu kan ada di susunan kepengurusan itu ada penasihat namanya. Nah itu kan minimal 3 orang. Terus itu kan penasihat namanya. Nah akan kita akan penasihat itu bisa sudah dalam pengurus Pak. Ya, jadi tidak sekaligus. Nah, penasihat itu nanti yang membantu. Kalau pembantu saya dari awal tadi. Atau terserah yang bersangkutan, bisa saja personal dia minta nanti siapa orang-orang yang tidak ininya. Kami rekomendasikan ini. Iya, bisa saja menetapkan orang yang diminta pendapatnya siapa barangkali yang membantu dan umumnya yang tentunya tidak hanya dari DP saja, karena kita kan dari anggota persepsi itu tidak hanya PNBP. Tidak hanya PNBP. Kacau dari Muhammadiyah. Kemudian ada Nopasria dari Politeknik Pertanian. Sama satu lagi. itu kan akademik semua. Iya. Saya dari Politeknik. Saya berani.
Ya. Jadi kalau menurut anggaran rumah tangga Bu Rami, kita lihat nih, pengurus komisariat daerah terdiri dari seorang ketua, wakil ketua sekurang-kurangnya 1 orang, sekretaris dan seorang atau lebih wakil sekretaris, bendahara dan seorang atau lebih wakil bendahara, beberapa seksi atau bidang, dan beberapa anggota pengurus komisariat lainnya. Nah, jadi ada di dalam anggaran dasar anggaran tangga. Jadi ini bisa dipermani berani, ya. Nah, silakan Bapak. Kalau pragmatisnya saja Pak sendiri, ada bermacam media ini Pak BB, Pak Ades, apa ini menolong kami untuk mencari untuk bisa mengurus. Kalau coba aja sih, coba aja. Virus TB. Ya panitia kau dapat ya. Tapi virus TB itu dalam balannya ada loh. Ya. Itu mau dicari deh Pak. Jadi ada usulan di Papua ini, bagaimana untuk menyusun kepengurusan lengkap ini, Ibu Rahmi ini dibantu oleh Panitia. panitia. Iya panitia. Ya. Jadi belum selesai panitia. Ayo. Kalau aku coba saya ke Rami agak di luar sana Ustaz. Gue daftarnya kan? Iya. Ayo. Rami. Ya kan? Kan lah jadi depo di mana itu dia kan ada sang tangga bakatnya. Itu silakan Bu Rami usul. Ya. Penuh. Formatur tunggal gitu. Tuan terpilih dan formatur tunggal. Ya. Jadi sepakat ya? Oke. Jadi sebelum kita tutup pertemuan sore ini, saya akan bacakan sedikit masukan-masukan ke Bu Rami yang merumuskannya, yang membuat redaksionalnya. Hah? Itu nggak jago. Kalau catat. Kalau sudah. Oh, izin betul. Kecewa bagus usulan dulu ya. Ah, ini. Oke. Silakan Bu Nur. Ya. Oke, silakan. Jadi yang pertama, Bu Rami, usulan yang pertama tentang kedudukan daripada organisasi ini yang selama ini di Jogja diusulkan agar berada di ibu kota negara Jakarta, ya. Itu usulan pertama. Kemudian usulan kedua, supaya tetap dilaksanakan pertemuan tahunan, seminar nasional tahunan, tetap dilaksanakan seminar nasional tahunan walaupun di masa pandemi, tetap dilaksanakan secara online atau secara virtual. Jadi lalu pandemi lalu. Ya. Kemudian usulan dari Pak Asdi tentang koordinasi penelitian. Jadi kalau bisa di event-event nasional itu kita akan mengangkat isu-isu nasional yang terkait dengan sosial ekonomi peternakan. Jadi pengurus pusat bisa mengkoordinasikan secara nasional untuk mengangkat isu-isu nasional, dan itu bisa menjadi masukan untuk pembangunan nasional. Kemudian mengenai advokasi, ya, terutama di bidang kelembagaan dan penjaringan. Kemudian usulan dari pajak, keterlibatan persepsi secara nasional dalam membahas isu-isu pembangunan nasional, isu-isu strategis, ya. Ya. Jadi cadangan harus sebuah persepsi itu di tingkat nasional. Kalau bisa dibawa ini dalam rapat
saja. Di intinya itu enggak bergema saja. Kemudian usulan Pak Fuad mungkin lebih banyak kita turunkan ke daerah ya Pak. Jadi bagaimana persepsi ini bisa berkontribusi ya dalam membangun usaha gerakan terutama di daerah. Kemudian juga konsep korporasi yang sudah dicanangkan sekarang. Kemudian juga membangun lingkungan strategis. Saya rasa itu ya. Ada Karena banyak kalau bisa dibawa ke mana? apa? Karena yang dibawa. Oh itu. Kalau ada tenangnya tak, namun dia lewat itu dia sudah. Jadi itu mungkin sebagai saran. Jadi Pak Jito menyarankan bahwa supaya orang bisa mengenai isu kita di depan lah dari ulang dia menjadi contoh secara ini. Saya rasa itu ya berarti itu bisa dibuatkan nasional secara lebih elegan untuk diusulkan ke pusat. Saya rasa itu Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang mau dibicarakan lagi tentu pertemuan pada sore hari ini. Dan lagi pasti lain Pak Ajak, ikut ya Pak, ada Pak, kita Pak mendoa anak jiwa. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah pertemuan terdapat anggota persepsi kita sementara barat ini saya tutup dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dalam pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk usaha dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya betul Pak. Yang betul terpilih. Itu wartawan ada ketua jelas. Ketua tahu kok. wartawan mau foto gini. Ayo